Halo, selamat sore. 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 Saya mulai hari ini dengan kalian punya dapat tugas. Ya. Tugas Ya. Tumben-tumben saya ngasih tugasnya baru juga. Oke. Saya mulai hari ini dengan sebuah share screen. Share screen kali ini itu. Saya tidak men-share sebuah PowerPoint karena ini panjang. Ini panjang sehingga kita akan daftar isinya aja panjang banget. Daftar isinya panjang banget. Mengerikan, Pak. Saya mulai dari cerita aja deh, karena ini sebenarnya juga rangkuman dari beberapa pengetahuan yang sebenarnya kita udah punya dulu. Gitu. Oke, saya mulai cerita dari sebuah yang namanya requirement engineering. Requirement engineering adalah kondisi di mana kita mencari kebutuhan pengguna lagi. Kita udah pernah bahas ya sebelumnya ya. Jadi kita di sini juga untuk mendapatkan kebutuhan pengguna. Dalam memulai suatu software engineering, kita ngomongin ke coding-codingan nih. Terus ini penting banget. Seperti biasa ini penting banget supaya nggak ada kondisi yang tidak konsisten, kondisi yang tidak lengkap, dan kondisi tidak benar ataupun terhadap suatu spesifikasi gitu. Jadi nggak boleh kacau lah modelnya gitu kan. Terus di sini kita mulai dari 3 dimensi dari requirement engineering gitu. Dari user itu ngobrol pada 3 orang dimensi atau ngobrol sama 3 orang dimensi, ngobrol sama 3 dimensi. Oke. Yang pertama ada elicitation, yaitu memahami kemauan dari user. Oke. Jadi usernya maunya apa nih? Seperti biasa dimintalah user requirement, kebutuhan dia apa. Oke. Dari elicitation itu yang menerima informasi ya diberikan kepada orang yang memutuskan suatu spesifikasi. Oke. Jadi orang yang punya specification ini diberikan pengetahuan ya oleh elicitation. Dari ketika orang yang memberikan specification dapat, dia memberikan spesifikasi requirement. Tapi kalau dia nggak dapat, dia minta lagi ke elicitation untuk nambahan pengetahuan. Jadi sirkulasinya seperti itu. Kemudian ketika user sudah oke nih, oke mantap ya, specification akan memberikan datanya atau model yang sudah dia buat pada tukang validasi dan verifikasi, ya, check and rechecknya gitu. Dia berikan model, terus ini diberikan validasi. Jadi komunikasi adalah pemberian model dan divalidasi. Oke. Kemudian ketika orang yang sudah memvalidasi mendapatkan sesuatu yang bagus, model yang telah divalidasi ini diberikanlah kembali pada user dan user memberikan feedbacknya. Gitu. Ini adalah alur yang mendasari komunikasi antar orang, antara user dan calon developer atau marketing lah gampang di sini yang akan memvalidasi sistem. Oke. Gitu. Kita akan ngomongin jauh banget soal panjang dan lebar mengenai desain sistem, tapi saya maunya singkat aja deh gitu. Nanti kalian bisa baca lagi lebih lengkap di sini ya. Jadi untuk mendesain sistem secara rinci dibutuhkan beberapa banyak tahap. Rinci ya rinci. Gitu. Yang pertama adalah teknik desain. Ngumpulin form-form. Oke. Lanjut desain komponen. Gitu. Jadi desain umumnya gitu, ada centralisasi, ada distribution model, kemudian ada batch sama online, macam-macam. Kemudian desain output ya, tipe outputnya seperti apa, format outputnya seperti apa ya. Kemudian langkah-langkah desain secara output itu kebutuhan sistemnya seperti apa. Kemudian ada proses input, itu termasuk data capture, data preparation, dan data entry. Jadi masukkan datanya. Kemudian input tipenya apa gitu. Langkahnya secara umum gitu. Kemudian ini berhubungan dengan database. Oke, sebelum kita masuk ke database, proses 1, 2, 3 itu sudah fundamental dalam programming, fundamental dalam software engineering. Kemudian di sini kalian untuk mengetahui lebih baik, lebih bagus, kalian bisa ketemu di
perancangan sistem sebelum ada DSI, saya lupa. Jadi bisa di situ. Yang kedua, kita akan ngomongin desain database secara umum, ya. Tipe filenya apa, akses dan organisasi filenya seperti apa, kemudian langkah desainnya seperti apa, desain teknologi. Oke. Sampai situ ini masuk ke mata kuliah basis data ya. Tuh, jadi di sini berhubungan dengan basis datanya. Gitu. Kemudian lanjutnya ke desain teknologi, itu ada hardware, ada input, proses output, ya kan, memori, teknologi perangkat luar, teknologi komunikasi data, transmisi data, perangkat keras komunikasi data, network, ada LAN, ada sampai situ. Itu masuk ke arsitektur komputer, masuk ke Jarkom. Nanti di situ hardware-hardwarean, oke. Kemudian di sini ada desain kontrol ya, pengendalian umum secara ini, pengendalian organisasi, dokumentasi, log, pengendalian aplikasi di sini, pemrograman. Oke. Di sini ada di ADSI pengendalian ini. Ya. Kita lanjut ke programming. Ini programming jelas di mata kuliah programming ya gitu. Proses pembuatan program itu dibagi jadi 7 ya. Pertama, definisi problem sudah tadian. Yang kedua adalah pembuatan perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian perangkat lunak apa sih yang diperlukan? Apakah text editor, apa software-softwarenya lah. Kemudian mendesain programnya, desain dulu. Setelah selesai itu di coding. Jadi front end duluan kerja daripada back end ya, gitu. Nggak mungkin tombol loginnya dapat function kalau nggak ada front end gitu. Front end dulu baru back end. Kemudian ada coding, ada testing, baru setelah itu ada testing. Testing adalah ranah kita nanti, ranah di HCI, salah satunya. Kemudian masuk ke instalasi sama maintenance. Setelah itu kita masuk pada documentation. Mendesain program, itu mulai dari bagian alir sistem, bagian alir program, itu kemudian ada, ini ada di HCI yang sebelumnya, atau ini ada juga yang lebih lengkap di ADSI. Soal data flow diagram, dokumen flow diagram ada di sini, ada DFD, ERD itu ada di sini juga, ada di mata kuliah DSI. Kemudian pseudocode, kalau kalian tahu pseudocode itu adalah modelnya adalah gimana caranya sebuah draft dalam suatu pemrograman. Ya. Jadi di situ kalian bisa menulis program secara informal, gampangnya informal saya bilang, itu untuk gampangnya kalian bisa mengimplementasikannya kayak gimana nantinya. Tuh. Terus pseudocode beres, di sini pseudocode itu isinya ada tabel, isi bagian struktur, ada hypo. Terus kita masuk ke coding ya. Codingnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan nanti codingannya. Terus kita masuk ke prototyping. Nah, di prototyping seperti itu dulu ya. Itu harusnya kita bahas di pertemuan sekarang. Tapi rencananya saya lanjutin aja dulu. Kita masuk ke prototyping. Ini ada di ranah HCI. Prototyping yang ini ada di ranah HCI. Ini erat kaitannya dengan UI dan UX. Ini nggak bisa dipisahkan, di mana UI itu adalah bagaimana sebuah program itu dirancang. Oke. Beda UI sama UX adalah hasil dari sebuah feedback atau timbal balik ataupun pengalamannya gitu. Jadi setelah diujikan, jadi UI ketika diujikan pada pengguna, dia UX. Gampangnya kayak gitu. Jadi UI bisa saja dilihat tanpa perasaan, tapi ketika UX itu ada beberapa hal yang melebihi sebuah tampilan. Kenyamanan, bagaimana proses interaksi manusia dan komputer, gitu. Jadi manusia dan sistemnya seperti apa, user sama sistemnya nyaman nggak berkolaborasi di situ. Di situ udah mulai masuk UX ya. Tapi kalau misalkan dia masih tampilan-tampilan aja, di situ ada user interface, tampilan saja. Oke, itu bedanya. Terus untuk membuat UX, mendesain UX itu harus pertama understand, mengerti kebutuhan user seperti apa. Yang kedua research. Jadi musuh-musuh kita atau lawan-lawan kita yang membuat pekerjaan yang sama-sama kita itu perlu apa sih?
kayak mereka bikin kayak gimana sih gitu. Jadi analisis ya, tren gitu misalkan. Apa misalnya tren yang sekarang adalah bagaimana kalau misalkan Facebook kalian buka di websitenya tombol login sama password itu udah ada di kanan. Twitter juga hal yang sama. Instagram mungkin juga kayak itu, saya lupa. Jadi kita punya tren seperti itu. Kalau dulu kan mungkin beda gitu. Itu atau mungkin sekarang search bar gitu misalkan. Ketika kita lihat Yahoo dulu itu ada di atas pojok atas, Netscape ada di atas Netscape. Habis itu turun kalau Edge, Microsoft Edge itu di tengah atas, di tengah layar atas. Sama kayak Google itu di tengah-tengah layar banget ada searching bar. Itu kalian sebagai misalkan jadi UX desainer itu perlu tahu desain orang zaman sekarang, zaman now seperti apa. Karena berubah-ubah terus. Ya, perubahan tak henti gitu. BNI banget. Kemudian dilanjutkan dengan sketching, yaitu gimana kita membuat desainnya. Kita bagaimana rancangan sebuah desainnya. Kemudian kita mendesain, mengimplementasikan rancangan tadi. Kemudian kita mengimplementasikannya ke dalam fungsi desain gitu. Misalnya kalau misalkan desain itu gini, Pak bikinin saya logo dong, logonya mau saya pakai stiker. Oke. Jadi sketchnya itu ya gambar sketch. Oh saya mau bikin ayam goreng nih, stiker ayam goreng nih, gitu. Ayam geprek nih buat saya. Habis itu saya desainnya, jadi saya buat itu di Illustrator gitu misalnya. Setelah saya Illustrator saya cetak jadi stiker gitu, itu implementation ya. Tapi apakah sebelum implementation itu bisa desainnya apakah bisa dievaluasi? Bisa juga sih. Gitu. Terus terakhir adalah evaluasi. Jadi keenam adalah evaluasi. Jadi kalian itu kasih desain kalian pada user, bagaimana tanggapan dia. Bisa juga ada laporan di sini, ada identifikasi pengembangan juga seperti apa. Oke. Jadi tahapan prototyping juga coding, sistem evaluasi menggunakan sistem. Oke, ini adalah gambar prototyping yang tadi saya bilang. Ya, gambar ini adalah kondisi dasarnya banget gitu, maunya ngapain. Nah setelah ini namanya tahap belum implement ya. Tadi tahap apa yang ketiga? Desain. Ini tahap desain. Ini nggak ada gini nih, nggak ada actionnya nih, nggak ada scroll nih, tombol more ini nggak bisa diklik nih. Itu tahap desain. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke bahas mengenai selanjutnya, coding saya skip ya. Saya akan lanjut ke testing. Sebelum itu, bagaimana caranya bikin sebuah desain. Jadi desain UI, desain UX, desain UI ya. Kita yang mendesain UI. Ketika kita testingkan hasilnya UX. Untuk tools untuk desain UI ada banyak. Yang pertama yang saya pakai adalah Mobflow. Tidak disponsori. Tapi saya punya Mobflow, saya biasanya pakai Mobflow, jadi di sini tampilannya simpel banget dan hasilnya juga clean banget, saya suka. Itu Mobflow. Kemudian ada Balsamiq, saya belum pernah coba. Hasilnya kurang lebih seperti ini, mirip juga untuk belajar UI. Ada Axure, saya nggak coba. Ada Adobe Com, gampangnya kayak gini. Kemudian ada Sketch, gampangnya kayak gini untuk bikin UI juga. In Visual Studio juga ada kayak UX. Kemudian ada Figma, saya nggak tahu kenapa Figma kayaknya ngetren banget sekarang. Karena benar-benar selain hanya bisa desain mockup, dia juga sudah bisa ngedesain kayak animasinya seperti apa gitu. Kalau nggak salah di TikTok kayak gitu. Adobe XD juga gitu. Adobe Illustrator. Mungkin ini tidak dalam artian UI yang digunakan untuk sistem ya, mungkin digunakan untuk pengguna desain ya. Misalkan saya pengen bikin t-shirt Pak, saya pengen bikin stiker Pak, saya bikin desain prewed enggak. Jadi di situ di testingnya di Illustrator. Oke. Kemudian ada Origami Studio, saya juga nggak pernah. Itu tools. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut pada usability testing. Ini ranah di AC. Usability testing sendiri bisa digunakan sebagai judul TA. Jadi itu sesuatu yang besar juga ketika kita mentesting sesuatu.
Usability testing juga memiliki nilai yang besar sekali ketika dalam proyek suatu website. Itu. Ini adalah mengevaluasi antarmuka atau user experience terhadap software ataupun website agar bisa mudah digunakan oleh pengguna. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mengevaluasi atau tahu caranya bahwa benar nggak sih UI atau UX-nya ini sudah benar, sudah enak dipakai sama end user gitu. Ya. Ini penting. Kalau misalkan busuk, program kita sudah rilis biasanya dapat tanggapan pedas dari netizen kita. Jadi sekarang UI UX benar-benar serius diperbincangkan di dalamin gitu. Kita kondisi ada dua user ya, ada usability, ada user testing. Jadi kalau misalkan usability adalah pengujian untuk mengetahui pengalaman dari pengguna ya, user experience dari desain produk ya, user experience dari desain. Tapi kalau user testing adalah apakah produk itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kalau usability kayak tadi itu adalah desainnya yang ditesting, kalau usernya adalah produknya ditesting. Beda tipis iya juga. Oke. Kemudian macam-macam metode usability testing ini berdasarkan jarak. Jadi in-house. Jadi gini, in-house. Anggap saya ada di sini sebagai tester. Testernya ada jauh di situ. Ya, dia ada di situ, saya nggak berinteraksi, dia silahkan pakai, saya liatin dari sini dari layar saya. Itu biasanya kayak gitu. Itu in-house. Yang kedua, moderated remote usability testing. Ya, moderated remote itu artinya dia jarak jauh. Ya, jadi nggak ada di ruangan ini. Kalau tadi in-house, ya in the house, in the room. Kalau moderated remote usability, misalkan saya ada di sini, kemudian yang pakai sistem saya itu ada di Australia gitu misalnya, ada di Afrika Selatan gitu misalkan, ada di mana namanya, ada di Eropa gitu misalnya. Dan ada yang moderatorin di dalam, jadi ada yang mengarahkan. Oke, bapak-bapak, coba diklik tombol login. Mereka klik. Ketika saya bilang login, bisa tag. Oh, si A sekian detik, si B sekian detik, si C sekian detik. Oh, sudah. Saya sudah, Pak. Kok saya belum ya? Mana sih tombol loginnya? Gitu misalkan. Ya, itu dicek. Oke. Terus yang ketiga ada on-moderated remote usability testing. Ya udah, uji deh. Bapak mau ngapain? Kalian mau ngapain? Nggak ada moderator, nggak ada aturan seperti apa. Gitu. Tapi ini konsekuensinya itu harus ada pertanyaan-pertanyaan itu mendetail. Gitu. Kalau tadi kan ada yang ngomongin ya, ada yang mengarahkan. Itu bedanya sih. Ini berdasarkan tatap muka dan jarak ya. Oke. Saya ingat tadi saya ngasih tugas. Nanti tugasnya saya jelasin, tapi ini berhubungan dengan usability testing. Ya. Yang pertama itu kita menentukan untuk usability testing. Pertama tentukan website atau sistem atau apps gitu. Kemudian rancang tugas yang ingin diuji. Jadi saya ingin menguji performa login di Instagram menggunakan email. Jadi berapa cepat sih email itu nyampe? Atau saya ingin menguji coba Telegram, seberapa responsif pendaftar baru di Telegram bisa dapat kode konfirmasi SMS kayak gitu. Habis itu ada prototypingnya seperti apa, menentukan parameter keberhasilan gitu. Biasanya ada 3, ada efektivitas, seberapa mudah gitu. Misalkan klik tombol send gitu, langsung dapat gitu. Atau mana sih tombol sendnya kok kelihatan gitu. Kemudian ada efisiensi gitu, lama waktu, kemudian kepuasan, seberapa senangnya. Jadi kalau efisiensi enak pakai stopwatch bisa diukur. Efektivitas bisa diukur juga, gitu. Mencapai tujuan bisa diukur pakai waktu. Efektivitas, efisiensi kemungkinan besar satuannya adalah waktu. Nah, kepuasan ini yang
bias biasanya. Gitu. Jadi semua macam-macam orang bisa beda-beda pandangannya. Gitu. Skenario pengujian ini kalau misalkan kalian nguji sendiri ya kemungkinan besar skenario kalian siapin sendiri, kalian jalanin sendiri. Tapi kalau misalkan ini diadakan oleh banyak orang itu biasanya kerjaan tester atau dan moderator bekerja sama untuk memfasilitasi orang-orang itu harus ngeklik apa, kapan, di mana, bagaimana gitu. Oke. Partisipan siapa aja, kemudian tahap pengujian. Kita lakukan pengujiannya, hasil akhir pengujian. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, segitu materinya, kemungkinan besar ini banyak banget materi yang ada di sini, terutama ini mengarah ke berbagai macam mata kuliah yang sudah kalian pelajarin, tapi saya lempar ke situ aja ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin database, saya singgung dikit, silahkan pelajari lebih lanjut soal database, soal arsitektur komputernya, soal programmingnya, soal documentationnya seperti apa. Itu masih ada ranah di mata kuliah lain, silahkan pelajari lebih lanjut di situ. Yang erat katanya dengan mata kuliah ini adalah usability testing. Oke, kita masuk ke tugas. Kalau nggak jelas bisa kalian nonton di YouTube aja lagi. Tugasnya nanti adalah kalian nge-review sebuah tampilan website. Satu atau dua lah, maksimal 2 tampilan website lah gitu. Jangan loginnya ya, login terlalu gampang. Jadi komentarin yang lain. Misalnya nih, ini masih share screen, oke. Misalnya nih, saya mau apa enaknya ya? Instagram, coba saya cek Instagram. Saya mau ngomentarin Instagram. Harus masuk ya? Instagram harus masuk ya? Atau Facebook ya? Facebook bisa ya? Atau Detik? Detik, misalkan Detik. Oke. Misalnya nih, ini tugas individu, sekali lagi ini tugas individu. Terus nanti saya akan mengomentari sebuah lambat. Tes, oh lambat ya? Berat kan? Berat ya? Kayak saya putus-putus, patah-patah nih. Sebentar, saya nggak jadi Detik deh. Detik terlalu berat nih. Ya udahlah, depan mata aja deh. Elsa deh, Elsa. Oke. Jadi saya rencana ngomentarin Elsa nih gitu. Misalkan saya ambil di dalam ini, di dalam tampilan dashboard gitu. Oke. Saya pengen komentarin yang pertama, tombol logout-nya misalnya nih. Tombol logout-nya kok nggak isi icon, ini kok nggak isi icon, jadi susah untuk kita tuh berpikir kritis atau apa gitu. Tombol harusnya bukan preferensi tapi setting. Harusnya di sini warnanya apa? Harusnya ini tampilannya seperti apa? Harusnya tampilan defaultnya jangan seperti ini, harusnya seperti ini. Ini dibawa ke sini, tuh, ya. Nanti kalian bisa komentari yang lebih bagus ya. Jadi yang kalian lakukan, ini kalian screenshot, oke, bawa ke Microsoft Word. Habis itu kalian kasih nomor 1 gitu. Saya pengen mengomentari bagian login, atau saya pengen mengomentari bagian profile picture, saya pengen mengomentari profile picture-nya kekecilan. Atau di sini ada sidebar-nya terlalu besar atau seperti apa. Kemudian kenapa itu harus alasan kenapa itu harusnya tidak seperti itu, misalkan tulisannya terlalu besar itu membuat fokus pada itu gitu, sedangkan yang lain tidak menjadi hal yang signifikan atau seperti apa. Itu bisa kalian jelaskan dan berikan juga seharusnya seperti apa. Harusnya fontnya dikecilin Pak, fontnya 12 aja, atau fontnya dikecilin segede ini atau gitu. Kemudian ini profile picture-nya terlalu kecil, ini bisa digedein sebaiknya. Jadi kelihatan jelas muka
guru gitu. Jadi muka guru, muka dosen gitu. Ya. Jadi seperti itu tugasnya untuk nge-review sebuah website, atau boleh apps juga. Misalkan kalian buka Gojek gitu. Misalkan kalian buka Gojek. Nah, Gojek tuh misalnya nih. Untuk apa yang bisa kalian komentarin? Goren sama Gokar jangan dijadiin warnanya, bukan ya warna terlalu gini ya, gitu. Kasihan ya. Jadi apa yang bisa kalian komentarin di sini, bisa kalian komentarin, boleh. Ini harusnya ikonnya 3 aja, jangan 4, supaya ikonnya nggak terlalu kecil. Sulit buat orang itu nekan ikonnya kalau misalkan dia orang tua, gitu misalkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah more. Gitu ya, ini ada banyak nih gitu. Jadi ini harusnya penempatannya 3x3 gitu, dan ikonnya diperbesar gitu, atau apalah ya, appsnya kayak gitu. Boleh review website atau boleh review apps. Oke, itu tugas, itu aja kayaknya. Stop share ya. Oke, itu untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, bagaimana, guys? Nggak ada, Pak. Aman? Ya. Nanti kalau kalian bingung soal tugasnya bisa chat di grup ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalkan ada nanti bisa di grup. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Sekian aja untuk pertemuan kali ini. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Silahkan live, terima kasih. Selamat sore. Sore, Pak. Ya, selamat sore.